warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan umur, kesehatan, kesempatan, kekuatan, petunjuk dan hidayah, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti jamaah subuh dan kemudian diiringi dengan pengajian sebagaimana biasanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kita akan mencoba menyelami tentang tauhid, akidah sebagai dasar fondasi di dalam melaksanakan ajaran Islam. Jadi kalau kita membuat rumah, supaya rumah itu kuat, kita harus memperhitungkan fondasinya. Sebab sehebat apapun satu bangunan, kalau bangunan itu berdiri di atas fondasi yang rapuh, cepat atau lambat akan runtuh adanya. Oleh karena itu diperlukan namanya fondasi kuat. Bagaimana bangunan itu tergantung fondasinya. Kalau fondasinya miring, maka bangunan pun ikut miring. Itulah analogi sebagai akidah. Kita berislam, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, harus kuat acuannya tempat kita berdiri. Agar supaya tidak kuat, agar tidak goyah, tidak mengalami perubahan ketika ada hal-hal yang sifatnya mengganggu daripada keyakinan kita. Sebagaimana saya katakan tadi malam bahwa Rasulullah SAW itu 13 tahun di Mekah, hanya yang diajarkan adalah menanamkan akidah keyakinan dalam masyarakat Arab jahiliyah, memperbaiki akidahnya, memperbaiki akhlaknya, mengkikis kemusyrikan dalam hatinya. Nah, pada kesempatan ini mari kita mencoba untuk menyelami sedikit tentang makna akidah dan urgensi sebagai landasan agama. Akidah secara etimologi, akidah berasal dari kata akad yang berarti pengikatan. Kalimat saya beriktikad, begini maksudnya, saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan diri dan pembenarannya kepada sesuatu. Jadi bagaimana mungkin kita melaksanakan perintah Allah dengan sempurna apabila eksistensi Allah itu tidak ragukan. Apabila kita sudah mempercayai sesuatu, seorang pemimpin, kalau kita percaya pada seorang pemimpin, tentu kita akan mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya. Jadi sejauh mana mengikuti perintah
dari seorang pemimpin yang tergantung keyakinan kita. Kalau pemimpin itu kita ragu, artinya keabsahannya sebagai pemimpin kita ragukan, maka dengan sendirinya akan tidak bisa kita tunggu secara sempurna. Oleh karena itu, akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. La raiba wa la syakka. Akidah merupakan perbuatan hati yang kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Kemudian akidah secara syarak, yaitu iman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan kepada hari akhir serta kepada qadar dan yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebutkan sebagai rukun iman. Bapak dan saudara-saudara, syariat sebagai menjadi dua. Jadi syariat terbagi menjadi dua. Kemudian yang pertama adalah i'tiqadiyah dan amaliyah. I'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, seperti i'tiqad kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya, dan juga beriktikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hal ini disebutkan aslinya, yaitu pokok agama. Sedangkan amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal, seperti salat, zakat, puasa, dan seluruh rukun-rukun amaliyah. Bagian ini tersebut pariyah, cabang agama, karena ia dibangun di atas i'tiqadiyah, benar, dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar rusaknya akidah kita. Oleh karena itu, kita harus betul benar-benar memperkuat, menjaga akidah kita, karena akidah ini merupakan tempatnya tumbuh iman dan keyakinan. Bapak dan saudara-saudara, maka akidah yang benar adalah fondamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Jadi siapa di antara kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada setetes kemusyrikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali memurnikan akidah. Memurnikan akidah yang merupakan fondasi tolak ukur di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini, kemusyrikan ini terkadang lewat perbuatan, terkadang lewat ucapan, terkadang lewat keyakinan. Kalau orang berbuat syirik dengan perbuatan, jangan gampang ditegur. Gampang ditegur. Kalau orang berbuat syirik karena ucapan, gampang terdeteksi. Tapi kalau keyakinan tidak bisa terdeteksi. Bagaimana bisa membaca keyakinan orang? Nah, saudara-saudara, kadang-kadang inilah perlu betul-betul memahami dengan baik bagaimana kita memurnikan akidah dari segi ucapan, dari segi perbuatan, dari segi keyakinan, Bapak dan saudara-saudara. Ini yang perlu dipahami. Maka akidah yang benar adalah fondamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Bagaimana mungkin amal itu bisa sampai kepada Allah kalau akidahnya rusak, merupakan acuan? Bagaimana mungkin sampai suatu pengiriman kalau alamatnya salah? Alamatnya salah, Pak. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Wa man asyrakta la amluka wa la takunan muqtarin. Wa man asyrakta la yahbatan amaluka. Siapa yang bersyirik, maka runtuhlah amalnya. Wa la takunan minal khasirin, maka termasuk orang-orang yang merugi.
Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dan dari syirik. Ayat-ayat di atas yang senada, yang jumlahnya banyak, menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari syirik. Karena itulah perhatian Nabi Muhammad SAW yang pertama kali adalah pelurusan akidah. Dan hal pertama yang didakwakan para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk dipertuhankan selain Dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhilah tagut itu. Dan setiap rasul selalu mengucapkan pada awal dakwanya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dasar akidah adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allahus samad, tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu, tidak ada menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara. Nah, pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, Hud, Salih, Su'aib dan seluruh rasul selama 13 tahun di Mekah sesudah bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah. Karena hal itu merupakan landasan bangunan Islam. Para dai dan para pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah. Sehingga mereka memulai dengan dakwah pada tauhid dan pelurusan akidah. Setelah itu mereka mengajak kepada seluruh perintah agama yang lain. Jadi memang harus pertama-tama akidahnya dulu digembleng. Kenapa saudara-saudara kita kemiskinannya mereka dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai alat agama lain untuk memindahkan ke agama lain karena akidahnya tadi yang tidak mantap. Akidahnya. Contohnya banyak terjadi kristenisasi di belahan dunia, di tempat-tempat yang lain, dimanfaatkan kemiskinannya mereka, didekati, contohnya dia dekati petani. Petani, apa kebutuhannya petani itu? Cangkul dan segala macam peralatan. Diberikan pinjaman. Nanti saya bayar Pak, nanti saya bayar Pak, nanti dibayar. Setelah lama kemudian tahun 2 tahun boleh ditagih. Saya minta bayaran daripada alat-alat pertanian yang kami pernah pinjam kepada Bapak. Sementara orang petani tadi tidak mampu membayarnya. Kalau Bapak tidak mau bayarnya, ada jalan lain. Kalau Bapak pindah akidah langsung lunas. Nah, ini Bapak dan saudara-saudara. Jadi kemiskinannya manfaat. Kenapa mereka begitu mudah? Karena mereka memang tidak punya jalan lain. Kalau Bapak tidak mampu bayar, saya lapor polisi. Apa-apa tidak dikata. Karena keyakinan tadi ini tidak kuat, maka pindah agama lah dia. Tapi kalau memang oleh itu Islam itu, coba kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang pertama turun itu Iqra. Iqra artinya Islam itu tidak boleh bodoh. Islam tidak boleh bodoh, harus kaya. Tidak boleh miskin. Kenapa? Sebab kalau kita miskin, dipandang enteng orang, bisa dicemoohkan, hina di depan orang banyak. Bagaimana mungkin Islam ini jaya kalau pemeluknya miskin? Makanya kita Islam sangat tidak setuju, sangat tidak suka kepada orang-orang pengangguran. Disuruh kita kerja, karena kerja itu merupakan ibadah. Ibadah ini bukan saja salat, puasa, zakat, haji, tapi kalau kita betul-betul bekerja dengan bagus untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan itu merupakan juga ibadah. Ada namanya ibadah mahdah dan ada namanya ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah seperti ibadah langsung, seperti salat, puasa, zakat, haji. Tapi ibadah tidak langsung itu namanya bermuamalah.
berinteraksi, mencari nafkah, berdagang, dan segala macam. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'min da'if. Orang mukmin yang kuat jauh lebih dicintai Allah daripada orang yang lemah. Orang mukmin yang kuat, kuat tenaganya, kuat ekonominya, kuat Islamnya, kuat keyakinannya, kuat semua kuat yang akan meliput seluruh aspek kehidupannya. Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, karena bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umrah, bersedekah, berinfak, kalau kita tidak termasuk kategorisasi ekonomi kita lemah? Ibadah haji diperlukan ekonomi yang kuat. Kita ingin membangun pesantren, kita ingin menyantuni yatim. Nabi Muhammad mengatakan, khairul kata Nabi, yudul ulya mi khair sufla, yudul ulya mi khair sufla. Tangan di atas lebih dari tangan yang di bawah. Tangan yang memberi lebih tinggi daripada tangan yang di bawah. Arti bagaimana mungkin kita menjadi umat yang terbaik kalau kita tidak kerja keras kepada saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara kita di daerah lain banyak dimanfaat kemiskinannya, pindah akidah, karena di samping mereka ekonomi tidak mendukung, akhirnya ekonomi mantap, mudah sekali pindah agama. Karena mereka adalah tidak kuat akidahnya, tidak kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana firman Allah tadi saya katakan, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tagut. Dan setiap rasul selalu mengucapkan pada awal dakwanya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan sebagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Nuh, Hud, Saleh dan Shu'aibah dan seluruh rasul selama 13 tahun di Mekah. Sesudah dilantik Nabi SAW mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah, karena hal itu merupakan landasan bangunan Islam. Para dai dan para pelurusan agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah, sehingga mereka memulai dengan dakwah kepada tauhid dan pelurusan akidah. Setelah itu mereka mengajak kepada seluruh perintah agama yang lain. Kalau akidah sudah mantap, maka mudah sekali mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nomor 2, sumber-sumber akidah yang benar, manhaj salaf dalam mengambil akidah. Akidah adalah taufikiyah. Artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Jadi masalah akidah tidak bisa diinterpretasi, tidak bisa intervensi. Tidak bisa. Tidak bisa seperti ada hukum agama segala macam, itu tidak bisa. Tapi kalau akidah tidak bisa diintervensi. Jadi katakan di sini bahwa akidah adalah taufikiyah. Artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i dan tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Karena itulah sumber-sumbernya terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa-apa yang wajib baginya dan apa yang harus dicicikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, manhaj salafus saleh dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka segala apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah, mereka mengimaninya, meyakininya dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menolak dan menafikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada pertentangan di antara mereka di dalam etikat, bahkan akidah mereka adalah satu, jamaah mereka juga satu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan sesuatu kata
kebenaran akidah dan kesatuan manhaj Allah Subhanahu wa taala, dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Setelah Rasulullah SAW menjelang wafatnya, dia berada di padang Arafah. Kira-kira 80 hari Rasulullah menjelang wafat, dia berdakwah di padang Arafah. Tentu orang-orang pernah melaksanakan ibadah haji dan berhaji tentu sudah melihat padang Arafah. Di situ Rasulullah SAW berpidato menyampaikan pesan kepada para sahabatnya. Apa dikatakan Rasulullah? Taraktu fikum amrayn. Aku telah meninggalkan dua perkara. Ma'in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu, lam tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang adalah Al-Quran hadis. Jadi akidah itu, akidah sebagai landasan yang absolut, landas yang tidak adalah Al-Quran. Kemudian hadis-hadis yang memang sudah dilakukan penelitian tentang absen hadis itu. Jadi semua keyakinan akidah-akidah ini yang ada di masyarakat, kalau ada yang membawa ajaran baru, ternyata ajaran itu tidak terdeteksi dalam Al-Quran hadis, maka tolak. Kepada saudara-saudara, karena akidah ini keyakinan bukan fondasi, tentu sumbernya Al-Quran hadis. Hadis yang memang sudah diadakan penelitian secara ketat tentang sumber-sumbernya, Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi selama kita berakidah, akidah kita bersumber kepada Al-Quran hadis, insya Allah tidak akan sesat selama-lamanya, Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita setiap muslim bisa memahami Al-Quran hadis kalau tidak punya alat? Hanya orang tertentu bisa memahami Al-Quran. Makanya kita adakan pengajian di Al-Muhtadi ini. Karena tidak mungkin Bapak bisa menerjemahkan Al-Quran, tidak mungkin bisa menjabarkan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memahami Al-Quran hadis sedikit demi sedikit harus rajin menghadiri pengajian, agar keyakinan, keilmuan tentang akidah yang benar bisa kita ketahui lewat kajian-kajian oleh para ulama, guru-guru kita, Bapak dan saudara-saudara. Karena itulah mereka dinamakan firqah najiyah, golongan yang selamat. Sebab Rasulullah telah bersaksi bahwa mereka lah yang selamat ketika memberitahukan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya di neraka, kecuali satu golongan. Ketika ditanya tentang yang satu itu, beliau menjawab, mereka adalah orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku dan pada hari itu dan para sahabatku. Jadi apabila ada ajaran bertentangan dengan akidah yang dibawa Rasulullah SAW, maka tidak akan tertolak. Jadi ittiba, niat ittiba. Jadi amalan itu diterima Allah adalah pertama niat, yang kedua ittiba, artinya sama benar dengan Rasulullah. Seluruh ajaran Islam dari segi amaliannya harus sama persis dengan Rasulullah. Tidak boleh mengambil ittiba yang lain. Jadi suatu ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sama persis dengan Rasulullah. Bagaimana caranya untuk sama? Ada hadisnya. Bagaimana kita pahami? Kita dengarkan kajian ulama kepada saudara-saudara. Itu tidak boleh kita mencari ajaran-ajaran. Sekarang banyak ajaran-ajaran sesat yang muncul di kemudian hari ini. Silakan mereka bereaksi. Tidak akan bisa terpengaruh kalau kita memahami pemahaman akidah yang benar, Bapak dan saudara-saudara. Kebenaran sabda Rasulullah tersebut telah terbukti ketika sebagian manusia membangun akidahnya atas landasan selain kitab dan sunnah Rasulullah. Kebenaran sabda baginda Rasulullah SAW tersebut telah terbukti ketika sebahagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kitab dan sunnah, yaitu atas dasar ilmu kalam dan kaidah-kaidah mantik yang diwarisi oleh filsafat Yunani
dan Romawi, maka terjadilah penyimpangan dan perpecahan dalam akidah yang mengakibatkan pecahnya umat Islam, retaknya masyarakat Islam. Jadi terbukti ada sebagian masyarakat membangun sebuah keyakinan tapi bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh Muhammad, maka terjadilah perpecahan umat Islam. Bapak dan saudara-saudara, itu terbukti. Jadi itulah tadi sumber-sumber akidah yang benar, manhaj salaf dalam mengambil akidah. Barangkali Bapak dan saudara-saudara, itulah garis besar tadi yang dapat saya sampaikan, karena ini masalah tauhid ini tidak sama dengan fikih, tidak sama dengan tafsir Al-Quran. Apa disebutkan dalam penjelasan Al-Quran itulah tidak bisa diintervensi terlalu jauh, tidak boleh dipahami, dikembangkan segala macam, karena hal-hal yang seperti ini sifatnya akidah. Nanti semakin dibahas, semakin jauh daripada pokok, sehingga ada penyimpangan dalam meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, insyaallah di subuh berikutnya kita akan membahas penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Bagaimana caranya kalau kita menemukan suatu masyarakat yang menyimpang dari akidah, dan bagaimana cara meluruskan. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.